Hari ini di kantor ada anak baru, namanya Stephanie. Dia bukan pick me lagi, tapi udah pick up. Halo, welcome di... Nama program saya apa? Podcastnya Cindy. Hari Rabu, saatnya podcastnya Cindy membahas kata Cindy. Harus begini juga? Gini juga nggak usah, nggak usah, nggak usah. Kata kameramennya nggak usah. Nah, di kata Cindy kali ini kita akan membahas hal yang sering kalian lihat belakangan ini. Apalagi kalau bukan influencer. Ini tas saya mengganggu. Tas saya sakit. Paling sakit. Sakit beneran. Anjing. Gak apa-apa kan bilang anjing. Anjing kan hewan. Kok kamu yang tersinggung? Sakit. Ya udah, kata influencer kali ini kelihatan banget ya mau ngambil iPad sakti saya ya. Influencer kali ini tuh, apa sih? Kata Cindy kali ini tuh kita akan bahas influencer. Nah, menurut kamu Cindylicious, apa sih artinya influencer? Kalau kata Cindy sih, influencer itu orang yang benar-benar bisa menginfluence. Yang membuat kamu mungkin seperti life coach ya. Merubah hidup kamu dari zero to hero nggak tuh? Jadi lebih berwarna aja, beda aja. Berhasil merekomendasikan kamu hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menginfluence kamu dari hal yang baik pun hal yang buruk juga. Iya kan? Karena nggak semua influencer itu harus berfollowers banyak. Namun, menurut kata Mbah Google, tetap aja browsernya pakai handphone walaupun pamer iPad. Handphone saya mana? Sebentar. Tenis. Kata Google, kenapa rambut saya sudah ada di leher, ada di kacamata, di mata kamu, di telinga. Kata Google, influencer adalah internet celebrities. Oh, namun ada konteksnya nih. Dalam konteks bisnis, influencer adalah seseorang yang mampu mempengaruhi, mengkoordinasi, dan mendorong kreator untuk menciptakan sebuah produk baru dalam bisnis. Namun, dalam konteks digital, terutama media sosial, influencer merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang memiliki pengikut banyak di media sosial. Jadi nggak perlu menginfluence. Di media sosial cukup punya followers banyak, sudah dikatakan influencer. Terus bagaimana tuh cara jadi influencer? Oke, Cindylicious, sekarang saya punya pertanyaan. Bukan pertanyaan, sekarang kamu pikirkan satu orang influencer tentunya selain Cindy Cantika Putri. Satu aja yang kamu suka deh, mungkin karena kontroversinya atau karena prestasinya. Pikirkan sekarang kalau kamu punya otak. Sudah? Nah, kira-kira kenapa tuh dia jadi influencer? Menurut kamu dia pantas nggak jadi influencer? Menurut saya sih, saya pantas jadi influencer. Iya nggak sih? Unik, menarik, dan juga membagikan hal-hal yang buruk. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Cindy Cantika Putri. Nah, kalau zaman sekarang, indikator seorang influencer itu kira-kira harus punya followers banyak gak sih? Padahal enggak kan? Karena kalau followers banyak namanya mega influencer. Turun dikit namanya makro influencer. Turun lagi mikro influencer. Turun lagi nano influencer. Biasanya sih buzzer-buzzer gitu ya. Yang punya followers 4.000 aja bisa jadi influencer loh sekarang. Kalau followersnya dia terpengaruh atas apa yang dilakukan. Menurut kamu seorang influencer harus punya centang biru nggak sih? Tapi di beberapa platform sekarang centang biru bisa dibeli.
Berarti semua orang influencer dong. Nggak ada spesial-spesial pakai telur lagi dong. Kalau pedas dibungkus karetnya 2. Gara-gara centang biru bisa dibeli, jadi semua orang mungkin narsisnya keluar ya, pengen diakui. Ini loh saya bisa beli centang biru. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, influencer sekarang banyak ya 2023 apalagi. Ada yang food aja ada 2 loh. Masak, mukbang. Terus apalagi nge-review makanan ada 3. Ada fashion, ada komedi, ada apa lagi ya? Banyak deh pokoknya jenis-jenis influencer, tipe-tipenya juga banyak tuh tipe-tipe influencer nanya-nanya di jalan lah, nanya-nanya di rumah sakit mungkin, nggak tahu deh pokoknya banyak. Menurut kamu siapa sih yang bisa jadi influencer? Oh. Nah, influencer sosial media tentunya ada di sosial media dong ya. Apa sih sosial media sekarang? TikTok, Instagram, X, YouTube. Mereka termasuk influencer nggak sih? Kan mereka menginfluence nafsu kamu. Oke, di mana sih influencer biasanya ngonten? Kalau sekarang dilihat tuh banyak yang wawancara-wawancara di jalan gak sih? Yang kayak, berapa harga outfit kamu? Kamu lagi dengerin baju apa? Kamu pacarnya siapa? Mau difotoin sama ini atau enggak? Banyak banget. Anyway, pernah gak sih kalian ngeliat influencer lagi ngonten di tempat umum gitu? Mereka izin gak sih sebenarnya? Kalau ke tempat-tempat yang memang kayak mall mungkin harus izin ya, apalagi pakai kamera yang besar. Tapi kalau kamera handphone sih enggak, karena saya juga pelaku influencer, jadi saya tahu lah sedikit tidaknya. Tapi kalian keganggu nggak sih kalau ada influencer in action begitu? Kayak gengges gitu. Kamera di mana? Mereka lagi di tempat umum. Kita mau lewat kan jadi sungkan ya. Apalagi kalau ngefans. Ketika mereka ngonten, kita meminta foto, nanti kita dibentak. Star syndrome gak sih? Nah, ingat nggak tadi? Di awal kan saya suruh untuk memikirkan satu influencer favorit kamu. Kira-kira kapan dia dikatakan sebagai seorang influencer? Apakah dia sudah memang menginfluence kamu? Kamu terkena influenza? Hah? Siapa yang tahu? Atau cuma viral doang? Jalur bercanda. Nggak boleh julid. Dia menang award. Saya enggak. Kasian ya. Saya ketawain. Memertawakan diri sendiri. Apalagi ya jalur viral zaman kemarin ya tahun 2023. Oh kemarin yang jalur viral, kasihan, itu akhirnya influencer besar Willy Salim datang. Saya lihat kontennya baik sekali sumpah. Dikasih kasur, pokoknya di-provide deh rumahnya sampai diperbaiki. Tuh, apakah Willy Salim sudah jelas influencer. Tapi apakah ibu itu nanti akan menginfluence orang lain untuk membuat jalur viral yang sama, minta dikasihanin supaya dibantuin? Apakah itu bisa dibilang seorang yang menginfluence, influencer, atau perlu centang biru? Kenapa sih orang mau jadi influencer? Apalagi di China itu ada sekolah influencer loh. Kenapa tuh? Apa mungkin influencer itu menguntungkan? Money, 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 ya kan? Katanya jadi influencer banyak duit. Tuh sampai ada influencer yang bagi-bagi duit di jalan. 500 ribu kayak nggak ada harganya tuh. Kenapa nggak kasih saya aja sih? Saya juga butuh walaupun saya punya karir dan terhormat. Uang itu bisa buat bahagia. Munafik kalau ada yang bilang uang tidak bisa membawa kebahagiaan tahu. Anyway, kenapa bahasnya uang? Alasan menjadi influencer itu kira-kira apa? Saya kadang-kadang juga bingung ya. Kalau dulu mungkin nggak sengaja nih. Bercermin dari Avan The Love, dia itu awalnya buat-buat konten di TikTok cuma iseng aja. Karena pandemi, suka atensinya, banyak yang komen. Jadi besar. Memang pada akhirnya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Cuma kan nggak terduga ya sampai akhirnya dia resign pekerjaannya sebagai personal trainer dan melanjutkan sekarang menjadi Cindy Cantika Putri di YouTube. Apalagi kalau bukan gara-gara uang, dasar miskin. Dan
Hebatnya saya lebih terkenal dari dia. Walaupun ya dia yang menciptakan saya. Buktinya saya yang punya podcast, dia enggak. Podcastnya ada sih kemarin. Gagal. Coba deh scroll ke bawah. Tonton di channel ini. Ada kok ngundang-ngundang orang. Karena dia emang nggak bisa terkenal sendiri. Tapi saya ketarik sofa. Sudah dijelasin kan tadi kenapa, kapan, siapa. Nah sekarang bagaimana tuh seseorang bisa jadi influencer? Apakah kamu ingin juga menjadi influencer? Sebenarnya untuk menjadi influencer di sosial media itu kamu cukup punya satu kunci aja. Narsis. Seolah-olah kamulah selebritinya. Seolah-olah kamu center of the world. Bumi, matahari, dan bintang-bintang ini berputar mengelilingi kamu. Harus punya sense of narcissistic walaupun sedikit aja. Karena dengan begitu, kamu bisa membawakan sesuatu sesuai dengan karakter kamu. Ya diawali juga dengan konsistensi, membuat konten setiap hari. Kak Cindy, aku bingung nih mau buat konten apa ya, apa yang kamu bisa. Kan ada juga jalur amati, tiru, modifikasi. Tinggal kamu lihat aja apa yang lagi ngetrend di sosial media. Dari situ aja kamu buat sesuai dengan karakter kamu. Kak Cindy, aku gak punya karakter. Bodoh amat, gak usah ngonten. Kerja aja jadi kuda korporat. Keringet ketawa. Narcis. Nah, selain konsistensi, kamu juga harus memikirkan teknisnya. Seperti audio, lighting, dan juga device yang kamu gunakan. Mau kamera besar, Android, atau iPhone. Saran saya sih memang iPhone ya, supaya nggak patah-patah. Emang goyang patah-patah. Selain itu juga iPhone memiliki beberapa compatible yang tidak dimiliki sama Android. Kok kita jadi seperti akun gadgetin ya, bahas gadget. Nah, untuk jadi influencer lagi kamu juga harus bisa meyakinkan followers kamu bahwa kamu itu benar-benar bermanfaat untuk mereka di awal. Entah itu dari segi hiburan, dari segi tips and tricks, atau mungkin sekedar dari resep-resep masak yang kamu ya buat-buat sendiri. Dan terakhir, kamu harus punya karakter yang kuat. Jangan sampai seperti Avan, karakter cowok julidnya hilang oleh Cindy Cantika Putri. Saya menang jauh dari dia. Kesimpulannya, kalau kamu pengen jadi influencer, mau yang positif, negatif, atau netral, non-binary, terserah. Saya ketawa sama jokes saya sendiri. Kamu harus konsisten, ya, dan harus punya skill. Skill mengedit kah? Skill kreativitas? Pokoknya sekarang tuh semuanya ada di otak kamu. Udah dikasih dua kan sama Tuhan? Otak kiri dan otak kanan. Udah itu dia kata Cindy kali ini tentang influencer. Kalau ada topik yang ingin kamu bahas, langsung aja DM ke Instagramnya @avanputraavan24. Apa aja boleh kok. Kalaupun kamu nanti terkenal lewat jalur viral, kamu harus bisa maintain gimana caranya keviralan kamu bisa menghasilkan buat kamu. Ingat, uang merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Udah saya mau mandi. Hari ini jadwal betap, medi-pedi. Sampai ketemu Rabu depan.